Halo, jumpa lagi dengan saya Yulianto Tel dalam video pembelajaran konsep dasar ketahanan pangan wilayah maritim bagian kedua. Materi dalam video pembelajaran ini disampaikan kepada seluruh mahasiswa yang memprogram mata kuliah ketahanan pangan, khususnya mahasiswa yang memprogram mata kuliah ketahanan pangan wilayah maritim. Terdapat 3 subpokok bahasan yang akan dibahas dalam video pembelajaran ini. Yang pertama, lembaga dalam sistem ketahanan pangan. Yang kedua, strategi-strategi dalam sistem ketahanan pangan. Dan yang ketiga, faktor-faktor dalam ketahanan pangan. Adik-adik semua, silakan mengikuti penjelasan dari ketiga subpokok bahasan ini melalui slide-slide berikut ini. Yang pertama, lembaga dalam sistem ketahanan pangan. Kelembagaan dalam sistem ketahanan pangan telah diatur melalui undang-undang maupun peraturan pemerintah yang berlaku di negara Republik Indonesia. Salah satu contohnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002, khususnya pada pasal 13 yang mengamanatkan peran pemerintah daerah, provinsi, dan kabupaten kota dalam mewujudkan ketahanan pangan. Peran pemerintah daerah berupa pelaksanaan dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan ketahanan pangan di wilayah masing-masing, serta mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan. Bentuk dorongan keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan bisa melalui pemberian informasi dan pendidikan ketahanan pangan, meningkatkan motivasi masyarakat, membantu kelancaran penyelenggaraan ketahanan pangan, dan juga dalam bentuk meningkatkan kemandirian ketahanan pangan. Selanjutnya, ini adalah tabel bentuk kelembagaan ketahanan pangan yang ada di seluruh Indonesia. Ini data diambil dari sumber data Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian tahun 2018. Di sini kita bisa lihat nama lembaga ketahanan pangan yang ada di provinsi maupun kabupaten kota di seluruh Indonesia. Jadi kita lihat secara keseluruhan lembaga ketahanan pangan yang ada di seluruh Indonesia berjumlah 513 lembaga dan tersebar di 34 provinsi, ada 34 lembaga, dan juga yang tersebar di kabupaten kota sebanyak 479 lembaga di 479 kabupaten kota. Masing-masing dapat merincikan. Yang pertama, Badan Ketahanan Pangan atau Kantor Ketahanan Pangan sebanyak 176 di seluruh Indonesia yang tersebar di 20 provinsi sebanyak 20 unit dan di 156 kabupaten kota sebanyak 156 lembaga atau unit. Lalu Badan Ketahanan Pangan atau Kantor Ketahanan Pangan dan unit kerja lain berjumlah 211 di seluruh Indonesia yang tersebar di 10 provinsi sebanyak 10 Badan Ketahanan Pangan atau Kantor Ketahanan Pangan dan unit kerja lain, dan yang tersebar di kabupaten kota sebanyak 201 kabupaten kota atau 201 unit. Lalu ada dinas dan unit kerja lain sebanyak 118 di seluruh wilayah Indonesia, ada di 4 provinsi dan 114 kabupaten kota. Dan yang terakhir, seksi atau subbagian atau unit pelaksana teknis daerah ketahanan pangan ada 8 di seluruh Indonesia dan tersebar di 8 kabupaten kota atau 8 unit. Yang berikut
Terbitnya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan atau DKP. Hal ini menjadikan DKP sebagai wadah forum koordinasi dalam pembangunan ketahanan pangan. Di tingkat pusat, Presiden Republik Indonesia akan berperan sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan, lalu Menteri Pertanian Republik Indonesia sebagai Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan, dan Badan Ketahanan Pangan secara ex officio bertindak sebagai Sekretariat Dewan Ketahanan Pangan. Lalu di tingkat provinsi, Gubernur sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan tingkat provinsi. Lalu di tingkat kabupaten atau kota, Bupati atau Wali Kota akan berperan sebagai Ketua Dewan Ketahanan Pangan tingkat kabupaten kota. Yang kedua, strategi dalam sistem ketahanan pangan. Beberapa strategi yang dapat dikembangkan dalam upaya pembangunan ketahanan pangan antara lain yang pertama, peningkatan kapasitas produksi pangan nasional secara berkelanjutan, minimum setara dengan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya intensifikasi, ekstensifikasi, maupun diversifikasi. Upaya intensifikasi yang dimaksudkan di sini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan hasil pertanian dan perikanan dengan mengolah lahan yang sudah ada. Contohnya di sini seperti cara penggunaan pupuk, pengairan, pemeliharaan, pemanfaatan bibit unggul dan sebagainya di lahan yang sudah ada atau lahan yang sudah tersedia. Beda dengan intensifikasi, kalau ekstensifikasi adalah upaya meningkatkan hasil pertanian dan perikanan dengan memperluas lahan pertanian dan perikanan. Contoh, misalnya membuka hutan dan semak belukar untuk memperluas lahan, membuka daerah sekitar rawa untuk lahan tambak ikan maupun udang, dan juga mengelola daerah pertanian yang belum dimanfaatkan. Itu merupakan contoh upaya ekstensifikasi. Lalu upaya diversifikasi, yaitu upaya untuk mendorong masyarakat agar memvariasikan makanan pokok yang selama ini dikonsumsi, agar tidak terfokus pada satu jenis saja, tetapi masyarakat dibiasakan untuk bisa mengkonsumsi berbagai jenis makanan pokok. Itu adalah upaya diversifikasi. Strategi yang kedua adalah revitalisasi industri hulu produksi pangan. Jadi mulai dari benih, pupuk, pestisida, serta alat dan mesin pertanian. Yang ketiga, revitalisasi industri pasca panen dan pengolahan pangan. Dan yang keempat, revitalisasi dan restrukturisasi kelembagaan pangan yang ada, misalnya koperasi, UKM, dan juga lumbung desa. Adik-adik mahasiswa, ini adalah skema sistem ekonomi pangan dalam mewujudkan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan diwujudkan oleh hasil kerja sistem ekonomi pangan. Sistem ekonomi pangan terdiri atas beberapa subsistem, yaitu subsistem ketersediaan, subsistem distribusi, dan juga subsistem konsumsi. Subsistem ketersediaan terdiri dari produksi, pasca panen, dan kegiatan pengolahan, di mana ketiga subsistem ini saling ada keterkaitan, bekerja secara tersistem, dan tentunya mendapat dukungan dari input sumber daya alam, kelembagaan, dan juga budaya serta teknologi. Subsistem ini merupakan satu kesatuan dan semuanya ini tidak bisa berjalan secara optimal
kalau tanpa adanya partisipasi masyarakat maupun fasilitasi dari pemerintah. Apa saja bentuk partisipasi masyarakat dan fasilitasi pemerintah? Ya, ini adalah bentuk partisipasi masyarakat dan juga fasilitasi pemerintah, di mana partisipasi masyarakat yaitu petani, nelayan, pembudidaya ikan dan sebagainya itu dimulai dari proses produksi, pengolahan, distribusi, dan pemasaran serta jasa pelayanan di bidang pangan. Proses-proses itu harus mendapat dukungan dari masyarakat melalui partisipasi masyarakat, dan juga fasilitasi pemerintah dapat diimplementasikan dalam bentuk kebijakan ekonomi makro dan juga mikro di bidang perdagangan, pelayanan dan pengaturan, serta intervensi untuk mendorong terciptanya kemandirian pangan. Jadi output pengembangan kemandirian pangan dapat berupa terpenuhinya pangan, sumber daya manusia yang berkualitas, ketahanan pangan, ketahanan ekonomi, dan juga ketahanan nasional. Subpokok bahasan yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi sistem ketahanan pangan. Faktor yang pertama, luas lahan. Semakin banyak dan juga semakin luas suatu lahan untuk usaha pertanian pangan, maka ketahanan pangan untuk negara tersebut akan semakin baik. Maraknya pembangunan untuk industri dan pemukiman ini juga akan membuat lahan pertanian akan semakin menyusut. Selanjutnya, pertambahan penduduk dan penyebaran yang tidak merata ini juga bisa menyebabkan lahan untuk pertanian semakin menyempit oleh karena dorongan aktivitas manusia. Itu hal-hal yang terjadi dalam hubungannya dengan ketersediaan luas lahan. Faktor yang kedua, cuaca dan iklim. Pertanian lahan basah biasanya sangat bergantung pada kondisi musim. Jika terjadi kemarau panjang misalnya, maka biasanya terjadi juga paceklik atau gagal panen. Seringkali pula terjadi anomali cuaca, dan pada kondisi ini bisa menyebabkan perubahan pola tanam maupun aktivitas melaut oleh para nelayan. Nelayan di pantai juga sangat bergantung pada kondisi perairan di sekitarnya. Kondisi perairan di sekitar ini tentunya sangat bergantung juga pada cuaca dan iklim. Jika kondisi cuaca dan iklim yang tidak menentu, ini akan mempengaruhi kondisi perairan yang menyebabkan nelayan juga tidak bisa melakukan aktivitas melaut secara normal. Lalu pada kondisi musim hujan yang berkepanjangan, ini juga bisa berdampak buruk terhadap kualitas air wadah budidaya ikan, sehingga para pembudidaya ikan juga akan kesulitan dalam mengelola kualitas air pada wadah budidaya ikan. Faktor yang ketiga adalah teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, ini akan sangat mempengaruhi produktivitas pertanian dan perikanan. Sebagai contoh, sekarang ini para petani bisa melakukan panen hasil pertanian menggunakan mesin otomatis. Di bidang perikanan, para pembudidaya ikan bisa menggunakan teknologi e-fishery namanya. Jadi ini adalah satu teknologi di bidang perikanan budidaya. Jadi teknologi pemberian pakan ikan secara otomatis. Jadi melalui teknologi ini, para pembudidaya ikan bisa mengontrol dosis pemberian pakan, frekuensi pemberian pakan, jenis pakan yang diberikan kepada ikan budidaya, dan semuanya bisa dikontrol melalui handphone. Lalu ada juga teknologi e-logbook. Ini bisa digunakan oleh pihak Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mencatat tren penangkapan ikan, lokasi penangkapan, dan juga alat yang digunakan oleh para nelayan dalam menangkap ikan, sehingga data-data yang dihasilkan itu berupa data akurat
yang tercatat melalui Geologbook, dan ini akan sangat membantu Dinas Kelautan dan Perikanan untuk menyediakan data hasil tangkapan yang akurat. Itu beberapa contoh penggunaan teknologi di dalam bidang pertanian maupun perikanan. Faktor yang keempat adalah infrastruktur. Baik tidaknya suatu infrastruktur ini akan sangat mempengaruhi stabilitas ketahanan pangan. Jadi dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab menyediakan infrastruktur, sedangkan masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga dan juga memelihara infrastruktur yang telah disediakan oleh pihak pemerintah. Faktor yang kelima, kondisi ekonomi, sosial, politik, dan keamanan. Ketahanan pangan dapat tercipta apabila aspek ekonomi, sosial, politik, dan juga keamanan dalam suatu negara itu terpenuhi. Jika salah satu saja aspek tersebut yang tidak dapat berjalan dengan baik, itu bisa saja akan berdampak pada aspek lainnya yang bisa merugikan masyarakat, termasuk di dalamnya adalah ketahanan pangan. Sebagai contoh, misalnya dalam aspek ekonomi saja yang terganggu, itu bisa saja mempengaruhi juga aspek sosial, bisa juga mempengaruhi aspek politik, dan juga bisa mempengaruhi aspek keamanan dalam suatu negara tersebut. Oleh karena itu, seluruh aspek ini harus bisa berjalan dengan baik. Faktor yang keenam, degradasi lahan. Jadi diperkirakan sekitar 40% dari lahan pertanian yang ada di dunia itu sudah terdegradasi secara serius. Pertanian intensif mendorong terjadinya penurunan kesuburan tanah dan juga penurunan hasil. Karena memang pertanian intensif ini bisa menggunakan bahan-bahan pupuk dan sebagainya, itu bisa lama-kelamaan akan mempengaruhi tingkat kesuburan tanah. Itu berarti dampaknya adalah bahwa bisa terjadi penurunan hasil pertanian. Yang ketujuh, hama dan penyakit. Ya, dalam bidang perikanan maupun dalam bidang pertanian, hama dan penyakit ini bisa saja mempengaruhi produksi budidaya tanaman, budidaya ikan, dan juga peternakan, sehingga ini akan berdampak pada ketersediaan suatu bahan pangan di suatu wilayah atau pada suatu negara. Faktor yang kedelapan, krisis air global. Tingginya muka air tanah terus menurun di berbagai negara ini sebagai akibat dari pemumpaan yang berlebihan. Bahkan beberapa negara besar telah melakukan impor gandum sebagai akibat dari kasus defisit air. Faktor yang kesembilan, perubahan iklim. Fenomena cuaca yang ekstrim seperti kekeringan dan juga masalah banjir ini diperkirakan akan terus meningkat karena terjadi perubahan iklim yang berdampak pada sektor pertanian maupun perikanan. Diperkirakan pada tahun 2040, hampir seluruh kawasan Sungai Nil akan menjadi padang pasir, sehingga aktivitas budidaya tidak mungkin dapat dilakukan karena masalah keterbatasan air. Itu adalah faktor perubahan iklim yang bisa mempengaruhi sistem ketahanan pangan suatu negara. Demikian penjelasan materi konsep dasar ketahanan pangan wilayah maritim bagian kedua yang dapat saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa melalui video pembelajaran ini. Kiranya materi ini dapat bermanfaat bagi adik-adik semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan berjumpa lagi dalam video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih dan salam sukses selalu.